Pernah nggak sih ngerasa cemas atau gelisah, tapi nggak tahu juga kenapa? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal coba bongkar sebuah peta jiwa yang bisa jadi panduan kita buat nemuin jalan kembali menuju ketenangan yang sejati. Pertanyaan ini mungkin dalam banget ya buat kita semua. Rasanya kegelisahan itu udah kayak teman sehari-hari yang nggak pernah kita undang. Tapi apa emang seharusnya hidup kita kayak gini terus? Ternyata sumber yang kita bahas kali ini punya jawaban yang mungkin bakal bikin kita kaget. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata, desain asli kita, kondisi bawaan kita, itu diciptakan untuk hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Jadi kalau sekarang kita sering yang ngerasa sebaliknya, itu bukan berarti ada yang salah sama kita. Mungkin kita cuma lagi sedikit nyasar aja dari peta asli kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia agenda perjalanan kita. Kita bakal jalan bareng, langkah demi langkah, buat ngebangun lagi peta jiwa kita. Kita mulai dari apa sih misi hidup kita, terus kita bedah anatomi jiwa, pahami dua kekuatan inti di dalamnya, cari akar masalahnya, dan yang paling penting, nemuin solusinya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, misi hidup kita. Coba bayangin deh, tujuan utama kita diciptakan itu buat ngerasain tenang dan senang. Ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi ini tuh ibaratnya settingan default kita, asal kita ngikutin petunjuk yang bener. Nah, yang bikin tenang tuh ini, konsep bahwa Tuhan itu maha pengasih. Nggak ada satupun dari kita yang bakal diuji di luar batas kemampuan. Artinya apa? Setiap rasa cemas, setiap tantangan yang kita hadapi, itu selalu datang satu paket sama kunci jawabannya. Tugas kita cuma satu, cari tahu di mana dan gimana cara pakainya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Buat ngertiin dunia batin kita, ya kita harus kenal dulu dong anatominya. Anggap aja kita lagi lihat blueprint atau cetak biru dari jiwa kita. Buat nemuin di mana sih letak sumber masalahnya. Jadi menurut sumber ini, jiwa kita itu punya 3 lapisan. Bayangin aja kayak bawang atau kotak di dalam kotak. Lapisan paling luar namanya shadrun. Di tengah-tengah ada kolbun, dan di inti yang paling dalam ada yang namanya nafs. Masing-masing punya fungsi yang beda-beda. Shadrun itu ibaratnya kayak area resepsionis atau lobi dari jiwa kita. Semua pengaruh dari luar, bisikan, ide, inspirasi, yang baik maupun yang buruk, pertama kali masuk lewat sini. Disinilah rasa gelisah dari luar itu ngetuk pintu, nyoba masuk buat ngacak-ngacak perasaan kita. Lapisan berikutnya adalah kolbun atau hati. Ini bukan cuma organ fisik ya, tapi ini tuh kayak CPU-nya jiwa kita. Disinilah pusat pengambilan keputusan. Kolbun ini jadi medan pertempuran, tempat kita ngerasain galau, bimbang, dan konflik batin, waktu dia lagi ngeproses semua informasi yang masuk dari shadrun. Dan di bagian paling inti, paling dalam, kita punya yang namanya nafs. Anggap aja ini kayak berangkas, tempat esensi sejati kita disimpan. Semua potensi dasar kita, baik dan buruk, tersimpan di sini. Disinilah cetak biru asli karakter kita berada. Nah, sekarang, yuk kita coba buka brankas ini. Di dalam inaps itu, ternyata ada 2 potensi inti yang saling berlawanan. 2 potensi inilah yang sebenarnya nentuin kapasitas kita buat ngerasain damai atau malah ngerasain gelisah. 2 kekuatan ini namanya adalah takwa dan fujur. Gampangnya, takwa itu semua potensi kebaikan kita, sabar, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Sementara fujur adalah potensi sebaliknya, marah, bohong, sombong. Dan yang penting, keduanya ini emang udah ada di dalam desain asli kita. Nah, ini dia bagian yang mungkin bakal bikin kita mikir, hah, maksudnya? Jadi, fujur itu ada bukan buat bikin kita jahat. Justru sebaliknya, dia itu ada sebagai pemicu atau katalisator. Potensi amarah ada di dalam diri kita, supaya kita bisa belajar dan ngelatih yang namanya kesabaran. Sama kayak adanya kotoran, bikin kita jadi menghargai kebersihan. Jadi, fujur itu ada buat mancing keluar dan nguatin si takwa. Terus kalau gitu, dari mana dong datangnya semua rasa gelisah dan cemas yang nggak ada habisnya ini? Nah, kegelisahan itu muncul waktu sistem yang seimbang ini, di mana fujur seharusnya mendukung takwa, mulai error, mulai terganggu. Ini dia biang keroknya. Ada bisikan negatif dari luar yang ngebajak potensi fujur kita. Akibatnya, potensi marah kita yang harusnya jadi pemicu sabar malah bocor dan bikin jalur sendiri. Dia nggak lagi mendukung takwa, tapi malah ngelawan takwa di dalam kolbun kita. Dan inilah yang kita kenal sebagai nafsu. Waktu potensi-potensi fujur tadi jadi dominan dan jalan di jalurnya sendiri, lahirlah hasrat-hasrat negatif.
Si nafsu inilah yang jadi mesin utama yang ngejalanin semua kecemasan, kegelisahan, dan perbuatan buruk kita. Tapi tenang, peta ini juga ngasih tahu jalan keluarnya kok. Ada cara buat nambal kebocoran tadi, nguatin lagi inti kebaikan kita, dan ngerebut kembali kendali atas jiwa kita dari dominasi si nafsu. Ini dia alat-alat praktis buat memperbaiki pipa jiwa kita. Pertama, sholat. Ini ibaratnya kayak rem darurat buat jalur negatifnya si kali nafsu. Kedua, baca Al-Quran. Ini fungsinya kayak obat penyembuh langsung buat kolbun yang lagi bergejolak. Ketiga, sedekah. Ini terbukti bisa melapangkan hati dan ngelatih kita nahan dorongan fujur kayak marah. Dan terakhir, ingat sama tujuan akhir kita, yang jadi bahan bakar biar kita tetap konsisten di perjalanan ini. Nah, kalau praktik-praktik ini kita lakuin terus, perlahan-lahan kita akan sampai di satu kondisi yang disebut tumakninah. Ini bukan tenang yang adem gitu aja, bukan. Ini adalah kedamaian yang dalam banget yang kita dapetin dari hasil usaha dan latihan spiritual kita. Ini adalah fondasi buat mencapai puncak ketenangan. Oke, kita sekarang sampai di puncak tujuan dari perjalanan kita, finish line-nya. Setelah ngelewatin proses pemahaman dan latihan tadi, jiwa kita akhirnya bisa balik lagi ke kondisi puncaknya, ke settingan default-nya. Inilah dia, nafsul mutmainnah, jiwa yang berada dalam kedamaian yang sempurna. Ini adalah kondisi di mana takwa jadi kaptennya, ngambil alih kendali penuh, nenangin semua gejolak di kolbum, dan ngejadiin kita pribadi yang damai, tenteram, dan puas. Inilah jawaban akhir dari masalah kegelisahan dan tujuan dari peta yang kita pelajari hari ini. Jadi, setelah kita bedah peta ini bareng-bareng, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Udah tahu di mana letak masalahnya, udah tahu gimana solusinya, kira-kira apa sih satu langkah paling kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk perjalanan menuju kedamaian batinmu sendiri?